habis. Waduh, kacau ini. Suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik sobat kunku, tentunya kita tidak mau ya kejadian seperti di awal video tadi. Sedang asik-asiknya membuat kompos sambil bersiul, tapi kita kehabisan probiotik atau dekomposer, bakteri pengurai, marah-marah nggak jelas. Padahal kita sendiri ya yang salah, tidak mempersiapkan sebelumnya. Seharusnya kita sebagai petani, khususnya petani organik, harus betul-betul mempersiapkan perlengkapan atau keperluan amunisi yang kita perlukan ya, seperti dekomposer atau probiotik untuk membuat kompos, kemudian untuk membuat POC, perawatan tanaman, juga pengolahan lahan. Sedangkan kalaupun kita mau beli, kadang-kadang kita lagi kehabisan duit ya, lalu membutuhkan waktu. Biasanya kita kan ingin cepat-cepat ya, baik itu pembuatan POC ataupun pembuatan kompos ya. Jadi sobat bunku, dalam video kita kali ini kita akan mencoba bagaimana cara memperbanyak atau mengembangkan probiotik atau dekomposer, baik itu probiotik yang berasal dari toko pertanian ataupun probiotik yang kita buat ya, seperti molan, misalkan mol bonggol pisang ataupun mol nasi, mol tape, dan mol lainnya ya. Bahkan untuk memperbanyak PGPR juga bisa ya. Baik sobat bunku, bagaimana caranya? Ikuti terus videonya, jangan di skip. Baik sobat bunku, karena hari sudah malam, kita pindah ke ruangan ini aja ya. Mudah-mudahan masih bisa jelas. Inilah contoh probiotik yang akan kita perbanyak ya, yaitu E4 atau efektif mikroorganisme. Ini banyak sekali di toko pertanian ya, cukup populer. Untuk perbandingannya nanti silahkan sobat kun untuk mengkalikannya ya. Kemudian substratnya ini cukup penting, yaitu dedak atau bekatul. Ini sekitar setengah kilo, saya beli Rp2.000 ya, setengah kilo dedak. Kemudian bahan tambahannya atau makanannya gula merah sekitar seperempat ya, atau 250 gram, 2,5 ons. Ini bisa diganti dengan molase, kemudian jenis-jenis gula pokoknya ya, gula merah, gula putih, gula aren, gula merah tebu, bebas. Dan starternya kita gunakan terasi, ini sekitar 1 on atau 100 gram. Nih terasi yang ada di warung, kalau nggak salah ini harganya Rp500. Kemudian air sekitar 10 liter, ini dalam galon ya, sudah saya isi tadi waktu siang tadi ya, sudah saya isi 10 liter air bersih ya, non kaporit. Kalaupun PDAM tapi diendapkan dulu ya, ambil yang atasnya. Kemudian penyaring dan corong ya. Peralatannya sesimpel mungkin dan yang ada saja dimanfaatkan ya. Baik sobat bunku, langsung saja ya kita mulai untuk memperbanyak probiotik. Sekali lagi bukan hanya E4 ya, pokoknya segala jenis dekomposer ataupun mol ya, PGPR juga. Langkah pertama, gula merahnya kita haluskan ya, kita iris-iris seperti ini, atau dicincang, ditumbuk juga bisa. Pokoknya sehalus mungkin, karena nanti akan kita rebus ya beserta dengan terasi. Kita cincang juga ya terasinya seperti ini, diputar-putar saja, dia cepat ya. Kita buka dulu yang ini. Sekali lagi, ini takarannya untuk terasi sekitar 80-100 gram ya. Setelah kedua bahan ini halus, kita masukkan ke wadah ya. Kemudian dedak kita campurkan. Sekali lagi, dedaknya sekitar setengah kilo. Lalu kita tambahkan air secukupnya, semuatnya wadah lah seperti ini. Yang penting dia berair ya, karena akan kita rebus seperti ini. Luber nggak apa-apa, yang penting dia basah dan sedikit berair ya, supaya dalam perebusan tidak gosong. Kita aduk dulu seperti ini. Nah ini dia. Baik sobat bunku, langsung saja kita rebus ya ketiga adonan ini.
dedak, terasi, dan gula. Dilarutkan dengan air secukupnya. Pokoknya ingat jangan sampai gosong ya, kalau bisa ditungguin. Nah, setelah masuk semua kita aduk supaya rata. Untuk apinya sedang saja ya, jangan terlalu besar apinya, nah takutnya cepat gosong. Kita tunggu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Kita hitung setelah mendidih untuk menitannya ya. Pokoknya jangan sampai gosong ya. Baik sobat kebunku, sudah hampir 20 menit ya. Kita matikan saja kompornya. Kemudian kita dinginkan ya, atau kita tiriskan. Kemudian langkah selanjutnya kita saring ya, kita ambil airnya, diperas juga bisa ya. Ada saringannya seperti ini, saringan butut. Yang penting kita pakai yang ada. Langsung saja kita saring ya, sedikit-sedikit. Kita ganti saja ya saringannya, karena yang terlalu halus dan ini sedikit kasar ya. Besek nasi, semoga bisa lancar. Yap, tuh kan, langsung moncor dia. Nah inilah sarinya ya, untuk memperbanyak probiotik. Diperkirakan kita mendapatkan 1 gelas kecil ya, karena kita tadi menambahkan airnya cuma 1 gelas besar. Pasti berkurang ya, atau agak surut banyak karena direbus. Kita tungguin beberapa menit lah biar dia moncor. Ini diperas juga bisa ya, sebetulnya lebih bagus lagi atau lebih banyak mendapatkan substrat ini diperas menggunakan kain ya. Tapi karena tidak ada kain yang bisa dipakai, ya udah pakai saringan seperti ini saja. Kita aduk-aduk supaya airnya turun ya. Langkah selanjutnya, air rebusan adonan tadi berarti kita masukkan atau kita larutkan ke dalam air bersih yang 10 liter tadi ya. Tuh kan, sekitar 1 gelas kecil. Nah inilah yang bisa mengembangkan bakteri atau probiotik yang akan kita perbanyak. Dan kita masukkan probiotiknya ya, E4. Inilah yang akan kita perbanyak. Efektif mikroorganisme. Jadi bukan hanya E4, pokoknya segala jenis mol, kemudian dekomposer ataupun pengurai lainnya ya, bisa kita perbanyak dengan menggunakan cara seperti ini. Sekitar 100 ml ya. Langsung saja kita tuangkan ke dalam galon yang berisi air, dedak, terasi, dan gula. Dan langkah terakhir kita tutup ya. Kita tutup dengan tutup bawaan atau tutup biasa, atau dengan menggunakan selang seperti ini ya. Ini lebih efektif kalau menggunakan selang seperti ini, jadi kita tidak usah membuka tutup setiap hari. Bahkan hasilnya pun akan lebih maksimal. Kita fermentasi selama 2 minggu. Kita goyang-goyang, kemudian kita simpan. Berarti kita mendapatkan 10 liter probiotik hasil pengembangan dari 100 ml. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.